Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, kita pasti butuh bantuan orang lain. Maka sudah semestinya kita umat Islam itu untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling peduli terhadap sesama. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita sedang memudahkan urusan orang lain yang dalam keadaan kesulitan, maka sesungguhnya kita juga sedang memudahkan urusan kita sendiri ketika nanti kita dalam keadaan kesulitan. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa seseorang yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah selalu senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu senantiasa menolong saudaranya. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita dari Yayasan Al-Ikhwan Fillah akan mengadakan santunan yatim 105 yatim dan juga 221 janda. Marilah kita bersama-sama berbuat baik terhadap sesama, dengan khususnya dengan bersedekah. Bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu akan membuka pintu. Kenapa? Karena sedekah itu akan memberikan keberkahan pada rizki yang sudah ada dan juga akan membuka pintu rizki yang belum ada. Yang mana keutamaannya ketika kita sedekah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Allah akan lipat gandakan pahalanya bagi kita. Allah akan ganti berlipat ganda untuk kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 2 surah Al-Baqarah ayatnya 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fis sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu biji, dan dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan tiap tangkainya akan tumbuh 100 biji. Yang kedua, dengan sedekah maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis Tirmizi, bahwasanya as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Yang ketiga, sedekah juga untuk mencegah kita dari su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, sebagaimana yang disabdakan Nabi, as-shadaqatu tamna'u mitata su, bahwa sedekah itu mencegah kita mati dalam keadaan buruk. Yang keempat, sedekah itu juga menghadirkan kita sehingga kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah.
menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Muslim, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah selalu senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu senantiasa menolong saudaranya. Kemudian yang kelima, sedekah itu juga menolak bala dan memperpanjang umur kita. Sebagaimana disabdakan Nabi, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawilul umr, bahwa sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur. Yang terakhir, ini yang terpenting, bahwa ketika kita peduli terhadap sesama, khususnya dengan sedekah ini, bentuk kepedulian kita terhadap sesama, memelihara kehidupan seorang manusia, itu pahalanya bagaikan kita memelihara kehidupan seluruh manusia, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat 5 surah Al-Maidah ayatnya 32. Allah berfirman, "Waman ahyanan nasa ka'ahyana jami'a." Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seolah-olah memelihara kehidupan seluruh manusia. Oleh karena itu, marilah kita terus untuk istiqomah berbuat baik terhadap sesama, peduli terhadap sesama. Karena apa? Perjalanan yang hidup yang terindah, perjalanan hidup yang terbaik adalah ketika kita bisa peduli terhadap sesama, kita bisa berbuat baik terhadap sesama, kita bisa berbagi terhadap sesama, bukan menikmatinya sendiri. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang tak pernah menangis, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang tetap istiqomah untuk terus berbuat baik terhadap sesama karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah godaan yang menimpanya, di tengah cobaan yang menimpanya. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.